Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 Etika Bisnis akan mempresentasikan materi etika bisnis, yaitu laporan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Sylvia Maharani dengan NPM 20101041101. Yang kedua, Risti Ananda Yulia dengan NPM 20101041147. Untuk materi yang pertama adalah laporan keuangan dan hukum. Yang pertama untuk pengguna. Untuk perusahaan terbuka, laporan keuangan merupakan dokumen publik yang dapat digunakan oleh siapapun dan untuk apapun. Pengguna laporan keuangan utama adalah investor dan kreditur untuk tujuan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Yang kedua adalah penyusun. Tugas penyusunan laporan keuangan mencakup pembuatan inisiasi bukti transaksi, pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal, penggolongan transaksi menurut akun-akun yang tepat di buku besar, pengikhtisaran saldo-saldo akun, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Termasuk dalam tugas tersebut adalah perhitungan estimasi akuntansi. Penyusun harus memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan beserta standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi manajemen dianggap sebagai penyusun laporan keuangan. Yang ketiga, penanggung jawab. Pihak lain yang terlibat dengan laporan keuangan adalah direksi dan dewan komisaris, yang dalam undang-undang disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Sebagai penanggung jawab laporan keuangan, direksi dan dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan penyusunan laporan keuangan berdasarkan konstruksi undang-undang yang ada. Tanggung jawab pekerjaan penyusun laporan keuangan diambil alih oleh direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, pemberi ansuran. Akuntan publik bertindak sebagai pemberi ansuran laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Pemberian ansuran dilakukan dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan historis. Sebagai pemberi ansuran, akuntan publik bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Yang kelima adalah kode etik dan standar performa. Penyusunan, pengadaan, dan pemberian ansuran laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan standar performa tertentu. Standar performa ini dibuat untuk dipatuhi dan dimaksudkan untuk memastikan diperolehannya kualitas yang baik dari hasil pekerjaan, penyusunan, penyediaan, dan pemberian ansuran. Laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang sebagai lembaga penyusunan standar. Kerangka laporan keuangan bersama dengan standar akuntansi yang dikembangkan berikutnya merupakan standar performa bagi akuntan profesional yang menyusun laporan keuangan. Selain standar akuntansi, akuntan profesional sebagai penyusun laporan keuangan juga tunduk kepada kode etik dalam pelaksanaan tugas pemberian ansuran. Akuntan publik tunduk kepada kode etik akuntan profesional dan standar performa yang disebut standar audit. Yang keenam, ketentuan hukum. Ketentuan hukum tersebut terutama berlaku untuk direksi dan dewan komisaris sebagai penyedia atau provider laporan keuangan dan akuntan publik sebagai pemberi ansuran terhadap laporan tersebut. Ketentuan hukum mempunyai daya paksa terhadap pengenaan sanksi hukum bagi pelanggarannya. Tujuan ketentuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terutama kepada pengguna laporan keuangan. ACCA di Inggris menggolongkan masalah hukum yang dihadapi profesi akuntansi ke dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, kewajiban profesional atau professional liability. Yang kedua, kewajiban kontrak atau kontrak liability. Yang ketiga, kewajiban pidana atau criminal liability. ACCA Januari 2009. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dengan undang-undang yang berbentuk common law dan civil law.
Yang ketujuh, istilah hukum. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan kewajiban profesional, yaitu kelalaian biasa atau ordinary negligence, kelalaian besar atau gross negligence, kesembronoan atau constructive fault, dan kecurangan atau fraud. Perbedaan antara ordinary negligence dan gross negligence terletak pada tingkat ketidakwajaran kesaksamaan. Dalam gross negligence, tindakan tersebut sudah mendekati kesembronoan atau kenekatan. Istilah sembrono yang juga disebut dengan kecurangan konstruktif berlaku untuk tindakan yang mengandung unsur kelalaian ekstrim atau luar biasa. Tetapi kelalaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menipu atau merugikan orang lain. Kecurangan sudah pasti tidak didasarkan atas iktikat baik dan tanggung jawab. Kelalaian atau kealpaan dikategorikan sebagai tindakan yang tidak disengaja. Penyebab kelalaian adalah ketidaksaksamaan, ketidakhati-hatian, atau kesembronoan. Jika tindakan dilakukan dengan sengaja, dalam arti pihak yang melakukan sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut salah dan dilakukan memang untuk menipu pihak lain, tindakan ini termasuk dalam kategori kecurangan. Arens 2012 halaman 110. Ada niat jahat dalam kecurangan. Kelalaian atau kecurangan dapat menimbulkan tuntutan perdana atau pidana tergantung pada siapa yang menuntut. Yang selanjutnya adalah penanggung jawab laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris kepada pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Untuk perusahaan terbuka, laporan keuangan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan instansi lain, misalnya Bursa Efek, dan diumumkan kepada publik. Yang pertama, perdata. Pada pasal 69 ayat 4 UU PT menyatakan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan. Pasal 69 ayat 3 menyatakan sebagai berikut. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung rentang bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Interpretasi dari kalimat tersebut adalah jika direksi atau dewan komisaris tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam penyusunan laporan keuangan sehingga sangat menggantungkan pada pekerjaan orang lain, penyesatan atau ketidakbenaran tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. UU PT Pasal 103 memang memberikan kemungkinan bagi direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tersebut. Jika ini dilakukan, direksi atau dewan komisaris tidak boleh terlibat dalam mengarahkan, merencanakan, memerintahkan, menyetujui laporan keuangan. Namun, jika hal ini terjadi, direksi dan atau dewan komisaris akan dianggap atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan tidak benar dan menyesatkannya, lalai dalam menjalankan tugas pengurusan atau pengawasannya. Kalimat pihak yang dirugikan berarti siapapun atau pihak manapun yang merasa dirugikan karena laporan keuangan yang tidak benar dan atau menyesatkan tersebut. Pihak manapun ini dapat mengajukan tuntutan ganti rugi karena kelalaian direksi atau dewan komisaris. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan adanya kerugian berada di pihak yang dirugikan, sementara direksi dan atau dewan komisaris harus membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah benar dan atau tidak menyesatkan.
Salah satu pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk dirugikan adalah pemegang saham. Pasal 97 ayat 6 UU PT menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/10 saham berhak suara yang dikeluarkan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan. Perlu dicatat bahwa gugatan tersebut dapat dilakukan jika direksi menimbulkan kerugian kepada perseroan. Kerugian pemegang saham bersifat tidak langsung, yaitu akibat dari kerugian perseroan. Kalimat anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan dapat diinterpretasikan bahwa tuntutan hukum yang berkaitan dengannya bersifat perdata. Artinya, pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita pengadilan terhadap kelalaian mereka. Kerugian yang diderita oleh pemegang saham dapat segera terlihat, misalnya dari penurunan harga saham. Kata kesalahan berarti bukan kecurangan. Kesalahan terjadi karena kelalaian, sedangkan kecurangan merupakan tindakan yang disengaja. Yang kedua, pidana. Pengertian tentang tidak benar atau menyesatkan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM. Pasal 90 dan 93 undang-undang ini berbicara tentang penipuan dan manipulasi pasar. Dalam konteks ini, perusahaan, direksi, dewan komisaris, akuntan manajemen atau akuntan publik dapat termasuk di dalamnya, sepanjang perbuatan mereka dapat memengaruhi perdagangan efek. Terdapat 4 perbuatan yang mencakup dalam pasal ini. Berikut keempat perbuatan tersebut. Yang pertama, menipu. Yang kedua, mengelabui. Yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, tidak mengungkapkan fakta material. Dilihat dari maksud dan tujuannya, perbuatan-perbuatan di atas merupakan perbuatan yang disengaja. Perbuatan semacam ini biasanya direncanakan, terstruktur, dan sistematis. UU PM tidak secara tegas dan jelas menyebutkan larangan-larangan yang terkait dengan laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan. Namun, laporan keuangan dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan dan pengungkapan oleh direksi atau dewan komisaris kepada publik. Laporan keuangan dapat dianggap sebagai salah satu sarana atau cara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi pihak lain agar membeli atau menjual efek. Setidaknya, kerangka konseptual pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit oleh investor dan kreditur. Tindakan sengaja untuk membuat pernyataan atau memberi keterangan yang tidak benar dan menyesatkan lebih ditegaskan lagi pada pasal 93. Terdapat 2 keadaan yang menyebabkan seorang atau setiap pihak dianggap membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yaitu yang pertama, pihak yang bersangkutan telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang ketidakbenaran. Yang kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material. 2 keadaan tersebut mencakup 2 hal yang berbeda. Dalam keadaan yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang disengaja untuk melakukan kecurangan. Keadaan kedua mengandung arti kelalaian karena ketidakhati-hatian atau ketidaksaksamaan. Tindakan ini dapat dipandang sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Berdasarkan pasal tersebut, laporan keuangan dapat dianggap sebagai pernyataan. Untuk perusahaan terbuka, direksi memang harus membuat pernyataan tertulis tentang laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan dapat dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Tindakan seperti ini diuraikan dalam pasal ini dikategorikan sebagai kecurangan atau kelalaian tergantung keadaan saat laporan keuangan disusun.
pada pasal 90 dan 93 merupakan pasal pidana yang diancam sebagai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Namun, pasal 93 juga dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Istilah tidak benar atau menyesatkan untuk laporan keuangan dapat diartikan sebagai terdapatnya salah saji material yang terdapat dalam laporan tersebut, baik yang terjadi karena kesalahan maupun kecurangan, sesuai dengan ketentuan dalam SOA yang juga diikuti oleh peraturan OJK. Bebasnya laporan keuangan dari salah saji material diperoleh jika laporan tersebut telah yang pertama menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kondisi, keuangan, hasil usaha, dan perubahan arus kas perusahaan. Yang kedua, disusun sesuai dengan standar akuntansi dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dua pernyataan tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan telah benar dan tidak menyesatkan yang terkait dengan undang-undang. Yang berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Tanggung jawab atas hukum ketidakbenaran dan penyesatan laporan keuangan pada dasarnya ada pada direksi atau dewan komisaris. Bagian akuntansi dan atau keuangan yang bertugas menyusun laporan keuangan secara organisatoris bekerja di bawah arahan, persetujuan, dan pengawasan direktur keuangan. Penyusunan laporan keuangan juga dapat diserahkan kepada akuntan publik atau akuntan profesional lain, seperti kantor jasa akuntansi atas dasar kontrak jasa antara perusahaan dan pihak yang telah independen. Jika hal ini dilakukan, klausula tentang tanggung jawab perusahaan yang diwakili oleh direksi terhadap laporan keuangan dijelaskan perlu dicantumkan dalam perjanjian kontrak secara jelas dan tegas. Walaupun jasa yang diberikan hanyalah jasa akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi bukan berarti bahwa dalam laporan keuangan, akuntan publik, kantor jasa akuntansi, atau akuntan profesional lainnya dapat mengikuti begitu saja kehendak direksi dan manajemen perusahaan. Jika laporan keuangan yang merasa susun mengandung ketidakbenaran atau penyesatan, hal ini harus dicantumkan dalam laporan yang mereka buat. Pencatatan akuntansi agar penyusunan laporan keuangan tetap harus didasarkan pada konsep penyajian yang wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang berikutnya adalah pemberi asuransi laporan keuangan. Yang pertama, tanggung jawab hukum untuk profesi akuntan biasanya dikaitkan dengan akuntan publik dalam fungsinya sebagai pemberi asuransi terhadap laporan keuangan yang disampaikan kepada publik oleh direksi perusahaan. Tanggung jawab hukum akuntan publik berlaku untuk opini yang diberikan. Masalah hukum akan dihadapi oleh akuntan publik jika ia salah dalam memberikan opini karena tidak dipatuhinya kode etik standar audit yang disebutkan oleh Ernst TKK tahun 2012-99, disebut dengan kegagalan audit. Umumnya, kegagalan audit terjadi karena akuntan publik yang bersangkutan tidak menerapkan prinsip kesamaan dalam auditnya. Tanggung jawab hukum akuntan publik tidak hanya berhubungan dengan kegagalan audit, yang oleh ACA disebut dengan kewajiban profesional. Tanggung jawab hukum akuntan publik juga mencakup hal lain, misalnya melanggar kontrak yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau dalam pelaksanaan. Fakta pembeda tuntutan hukum menurut ACA dibagi menjadi dua. Yang pertama, perselisihan yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau misunderstanding mengenai tanggung jawab dan kewajiban para pihak. Yang kedua adalah kelalaian atau negligence dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat yang disepakati. Perikatan untuk penugasan audit laporan keuangan dan penugasan lainnya biasanya dituangkan dalam suatu kontrak tertulis atau akuntan publik dan lainnya disebut dengan surat penugasan atau engagement letter. Bagian penting dari surat penugasan tersebut adalah kesepakatan dan kesepahaman tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab akuntan publik. Tanggung jawab tersebut harus mengacu pada International Standard on Auditing atau ISA yang relevan. Ruang lingkup pekerjaan harus diuraikan yang relevan dan jelas. Tujuan penggunaan laporan keuangan yang diaudit perlu dicantumkan dalam surat penugasan agar pihak ketiga yang termasuk dalam kontrak dapat ditentukan dengan jelas dan tegas.
Dalam surat penugasan perlu dicantumkan bahwa pekerjaan audit yang dilakukan harus memenuhi ketentuan dalam kode etik dan standar audit. Sebaliknya, direksi dan atau dewan komisaris harus menyatakan komitmennya untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan arus kas perusahaan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Selain tanggung jawab masing-masing pihak, surat penugasan memuat hal-hal yang bersifat administratif, misalnya honorium atau fee dan cara pembayarannya, tenaga ahli yang dipakai dalam penugasan, tenggat waktu penyampaian hasil pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketentuan hukum dalam kontrak dapat dijadikan dasar tentuan hukum atas suatu prestasi atau breach of contract. Yang berikutnya jenis tuntutan hukum menurut RNS DKK 2012 102-103 menjelaskan tentang sumber-sumber tuntutan terhadap akuntan publik di Amerika Serikat. Sumber dan kewenangan tuntutan dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama adalah klien. Sumber tuntutan dari klien, potensi tuntutan. Klien menuntut akuntan publik karena tidak dapat menemukan kecurangan material selama audit. Yang kedua adalah pihak ketiga. Potensi tuntutannya, bank menuntut akuntan publik karena adanya salah saji material dalam laporan keuangan klien. Sumber tuntutan yang ketiga adalah tuntutan perdata. Kelompok pemegang saham menuntut akuntan publik karena tidak menemukan salah saji material pada laporan keuangan. Sumber tuntutan yang keempat adalah tuntutan pidana. Potensi tuntutannya adalah negara menuntut akuntan publik karena dengan sengaja terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang menyesatkan melalui laporan audit yang salah. Berikutnya adalah kewajiban dan larangan. Di Indonesia, pemberi jasa oleh akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik UAP Bab 5. Undang-undang ini berisi ketentuan tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik di Indonesia. Bagian 1 berisi tentang hak akuntan publik, kewajiban hukum akuntan publik, dan kantor akuntan publik KAP yang tercantum dalam bagian kedua bab 5, banyak hal diatur mengenai kewajiban akuntan publik dan KAP, baik yang bersifat administratif maupun profesional. Buku ini hanya akan menekankan pada kewajiban yang bersifat profesional atau yang berkaitan dengan pemberian jasa profesional. Yang kedua adalah hal-hal wajib yang wajib dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan UU Pasal 25 Ayat 2. Yang pertama adalah dalam hal pemberian jasa, akuntan publik wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui kantor akuntan publik atau KAP. 2. Mematuhi dan melaksanakan standar profesi akuntan publik atau SPAP, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, membuat kertas kerja dan pertanggungjawaban terhadap kertas kerja tersebut. Yang kemudian adalah UAP Pasal 28 Ayat 1 khusus untuk pemberian jasa asuransi termasuk audit atas laporan keuangan historis. Akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan. Kemudian kepentingan yang terjadi akan menurut Pasal 28 Ayat 2 adalah benturan kepentingan akan terjadi apabila terdapat hal-hal berikut. 1. Akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan yang memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien. Yang kedua, akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekurangan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien. Yang ketiga, akuntan publik memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dan jasa lainnya yang diberikan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam periode yang sama atau untuk buku tahun yang sama. Kemudian berdasarkan UUAP Pasal 29 Ayat 1, akuntan publik atau pihak terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Kewajiban ini dikecualikan jika digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh menteri. Oleh karena itu, menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari akuntan publik atau pihak terasosiasi. Pihak terasosiasi dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terikat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Kemudian pada bab ketiga dari bab 5 UAP merinci larangan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Sekali lagi, buku ini hanya akan menekankan pada larangan-larangan yang sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis.
Yang berikutnya adalah larangan menurut UU Pasal 30 Ayat 1 mengenai akuntan publik yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis dilarang untuk melakukan hal-hal yang pertama, memberikan jasa untuk periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh akuntan publik lain, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksananya. Yang kedua, memberikan jasa pada pembekuan izin. Yang ketiga, memberikan jasa melalui KAP yang sedang diberikan sanksi berupa pembekuan izin. Yang keempat, melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa audit informasi keuangan historis tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 5. Menerima imbalan jasa bersyarat. Yang berikutnya adalah sanksi administratif. Menurut bab 12 dari UUAP berisi tentang sanksi administratif, sedangkan bab 13 menguraikan tentang ketentuan pidana. Sanksi administratif diberikan untuk pelanggaran administratif. Bentuk sanksi administratif dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Yang kedua, peringatan tertulis. Ketiga, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu. Yang keempat, pembatasan pemberian jasa tertentu. Yang kelima, pembukaan izin. Keenam, pencabutan izin. Dan ketujuh, denda. Pemberian sanksi administratif juga berlaku untuk pelanggaran terhadap kewajiban atas larangan tersebut. Yang berikutnya adalah sanksi pidana. Ketentuan pidana dikenakan terhadap tindakan pasal 55 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan manipulasi dan atau memasukkan data yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan. Yang kedua, dengan sengaja melakukan manipulasi, memasukkan dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa audit laporan keuangan historis sehingga tidak dapat digunakan dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Pidana yang dikenakan terhadap tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pidana yang dikenakan tindakan tersebut juga berlaku terhadap pihak terasosiasi. UUAP Pasal 58 memberikan ketentuan kadaluarsa terhadap tuntutan atau gugatan. Akuntan publik yang melakukan perbuatan seperti yang tercakup dalam ketentuan pidana Pasal 55 dibebaskan dalam tuntutan pidana jika perbuatan dilakukan tak lewat dari 5 tahun terhitung sejak laporan hasil pemberian jasa. Yang berikutnya adalah sanksi perdata. Yang pertama, pasal 26 UUHP menyatakan bahwa akuntan publik bertanggung jawab secara perdata atas jasa yang diberikan. Termasuk dalam jasa yang diberikan adalah audit atas laporan keuangan historis. UUHP tidak menyebutkan batasan tentang siapapun yang berhak mengajukan tuntutan. Artinya, siapapun yang merasa dirugikan karena jasa yang diberikan akuntan publik dapat menuntutnya di muka pengadilan, termasuk dalam kategori siapapun adalah klien yang mempunyai hak khusus dalam kontrak dan pihak ketiga yang merupakan pihak yang menerima manfaat atau termasuk pihak yang berkontrak. Yang kedua adalah pasal 80 ayat 1 huruf D dari UUPM lebih menegaskan lagi bahwa profesi penunjang pasar modal termasuk akuntan publik bertanggung jawab terhadap pendapat atau keterangan yang dinyatakan dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran oleh emiten. Jika informasi yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut ternyata tidak benar atau menyesatkan dan akuntan publik memberikan pendapat atau keterangan yang salah terhadap informasi tersebut, ia bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi yang timbul. Tuntutan ganti rugi ia hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. Ketidakbenaran atau penyesatan tersebut berkenaan dengan pemuatan atau tidak memuatnya informasi tentang fakta material. Yang berikutnya adalah kultur litigasi. Menurut Tuan Kota 2016-73 menjelaskan tentang budaya litigasi atau litigation culture dengan menggunakan contoh 3 negara, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Pakar dari Amerika Serikat menganggap bahwa menuntut merupakan budaya di dalam masyarakatnya. Hal ini disebutkan oleh karena sistem hukum yang dibuat telah memenuhi 3 persyaratan yaitu accessible, predictable, dan not corrupt. Selain itu, masyarakat Amerika Serikat adalah orang-orang yang sangat menghormati aturan. Tindakan hukum diyakini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk melakukan politisasi, mengkriminalisasi, atau mengintimidasi. Yang kedua adalah Tuan Kota 2015-75. Tidak mempunyai referensi dari pakar hukum Indonesia mengenai apakah kita berbudaya litigasi atau tidak.
Berdasarkan pengamatan terhadap pemberitaan kasus-kasus hukum di Indonesia, Tuan Kota memberikan komentar sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan penegakan hukum mengakibatkan orang tidak suka berurusan dengan hukum. Yang kedua, pengusaha Indonesia belum terkontaminasi dengan budaya litigasi. Yang ketiga, penyelesaian sengketa hukum lebih banyak dapat dilakukan melalui jalur hukum. Yang keempat, kasus Indonesia punya nilai jual untuk dipublikasikan adil kasus yang diadili di luar Indonesia. Pengembangan budaya litigasi yang bersih dan efektif sebenarnya akan menunjang pada terciptanya sistem tata kelola perusahaan nasional yang baik. Budaya litigasi yang berhasil mencakup adanya kepastian hukum yang membanding dan penegakan hukum yang efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui Telegram, melalui chat Telegram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.